Saudara-saudara sekalian, bahwa saya mengawali perkuliahan kita ini dengan mencoba untuk menggali lebih awal. Sebenarnya hanya mencoba untuk mengingatkan kita semua terkait dengan mata kuliah kita adalah sosiologi. Sesungguhnya mata kuliah ini sudah Anda pernah lalui waktu di semester awal atau di semester 1 di S1 sudah pernah kalau Anda dari hukum. Tapi mencoba untuk kemudian tetap kita harus ulas-ulang untuk memberikan sebuah eh, pengingatan tentang eh, mata kuliah sosiologi hukum. Mari kita lihat sebagai sebuah awal bahwa sesungguhnya arti sosiologi hukum itu memang ini kan sebenarnya mata kuliah ada dua hal, ada dua kata yang harus kita kaji tuntas terkait dengan ruang lingkup pengkajian daripada sosiologi hukum. Yang pertama adalah sosiologi, ada kemudian hukum. Walaupun beberapa kalangan yang berpikiran, kalangan yang bermazhab politik, bermazhab hukum murni, ya dia tidak mengenal yang namanya sosiologi hukum, politik hukum, antropologi dan psikologi. Namun kemudian kita disuguhkan untuk kemudian tetap kita mencoba untuk melihat hukum itu dalam sudut pandang sosiologi. Nah, saudara-saudara sekalian, sekaitan dengan itu, maka kita lihat bahwa sesungguhnya ilmu sosiologi hukum itu ilmu tentang interaksi manusia yang berkaitan dengan hukum. Jadi ada sebuah proses-proses yang tidak bisa kita lupakan terkait dengan adanya interaksi di masyarakat itu yang ada kaitannya dengan hukum. Bagaimana hukum itu bisa berlaku efektif, bagaimana hukum itu bisa bekerja dengan efektif, hukum itu bekerja dan tidak bekerja dengan efektif, hukum itu bisa berjalan dan tidak berjalan dengan efektif, hukum itu bisa berlaku atau tidak berlaku secara efektif. Tentu ada hal-hal yang tentu kemudian menjadi faktor mengapa hukum itu tidak bisa berjalan. Hal itulah kemudian kita akan soroti pada perkuliahan kali ini. Nah, kemudian juga memang ada fenomena bahwa sesungguhnya kan begini, hukum itu kan harusnya seiring sejalan dengan tujuan hidup manusia. Hukum itu harusnya menjawab semua problem-problem yang terkait dengan masalah manusia. Cuman kemudian antara masalah manusia dengan hukum yang tersedia itu tidak memadai hukum kita. Taruhlah contoh seperti saya katakan. Kehidupan manusia itu masalahnya terlalu banyak. Masalah manusia itu berjalan seperti deret ukur. Seperti kecepatan masalah sosial itu, masalah masyarakat itu seperti deret ukur 1, 5, 10, 20, 1000, 2000, 3000, 1 juta. Sedangkan hukum itu berjalan seperti deret hitung 1, 2, 3, 4. Artinya kita bisa melihat bahwa hukum begitu lamban untuk kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan manusia yang sesungguhnya kalau di kita melihat bahwa di mana ada hukum, di mana ada manusia, maka di situ ada hukum. Nah, fenomena hari ini banyak fenomena manusia tapi tidak ada hukum di dalamnya. Taruhlah misalnya contoh yang menjadi pengkajian kita hari ini, satu dalam aspek IT. Misalnya kita melihat bahwa ada soal IT yang hari ini yang kita tidak disuguhkan suatu peraturan yang memadai. Apakah itu adalah transaksi elektronik, misalnya Bukalapak, Tokopedia, kemudian JDID, kemudian beberapa situs-situs lain yang menyediakan tentang transaksi, akan tetapi kita tidak tidak memadainya aturan terkait dengan hukum yang mengatur bagaimana ketika kita transaksi, tapi kemudian kita tidak mendapatkan payung hukum untuk menggugat si penjual, di mana dalam hal ini kita sebagai korban adalah di mana kita sebagai korban adalah memiliki hak untuk menggugat, tapi payung hukumnya kita tidak punya, belum memadai. Nah, olehnya tentu itulah kajian magister hukum untuk kemudian mencari solusi konsep bagaimana sebenarnya model solusi transaksi elektronik itu yang ada di masyarakat kita, di mana ada hukumnya yang tersedia. Mungkin saja mahasiswa magister itu hukum dapat memberikan sebuah tawaran atau konsep dan atau kemudian merekomendasikan sebuah aturan yang mengatur tentang transaksi elektronik tersebut. Yang kedua, fenomena lain adalah terkait dengan sogok menyogok, yang hari ini orang bisa disogok bukan saja uang, Pak. Sogok itu bukan hanya uang yang terjadi hari ini.
Dulu kita menyogok itu dengan menggunakan uang, gampang untuk kemudian kita bisa terkam karena memang ada aturannya. Tapi ingat, ada disogok dalam bentuk rumah juga kadang kita tidak bisa deteksi. Yang paling parah hari ini ada sebuah fenomena yang terjadi adalah adanya sogok menyogok dalam menggunakan seks. Sogok menyogok dengan menggunakan seks. Orang yang mendapatkan proyek itu kemudian memberikan sogokan kepada orang penentu proyek dengan menyediakan perempuan. Mohon maaf, sosiologi itu kita tidak boleh tabu dengan membicara hal-hal, karena ini kita memang membongkar fenomena masyarakat, membicarakan masalah masyarakat, membicarakan masalah sosial yang terjadi, dan tidak ada sesuatu hal yang tabu. Apalagi seperti usia Bapak Ibu sekalian yang masuk dalam kerangka magister hukum, tentu tidak ada yang tabu kalau kita bicara tentang itu. Fenomena, saya ulangi tadi, fenomena yang terjadi hari ini adalah penyogokan dalam bentuk fenomena seks. Yang mendapatkan proyek menyogok orang yang memberikan proyek itu dalam bentuk seks di hotel dan lain sebagainya. Bagaimana bisa membuktikan, Pak? Bagaimana bisa membuktikan bahwa itu adalah sebuah sogokan? Dan itu terjadi. Nah, para magister hukum tentu merupakan ranah untuk mencari solusi dan teori dan menemukan sebuah rekomendasi hukum untuk diciptakan sebuah konstruksi hukum, rekonstruksi hukum, atau dekonstruksi hukum. Dan selanjutnya, pemahamannya bagaimana? Interaksi manusia mengandung 3 unsur. Dalam interaksi maksudnya itu adalah tindakan X. Ada tindakan, action. Yang kedua ada sesuatu. Apa maksudnya sesuatu itu? Ada sesuatu yang dilakukan dan bermakna. Nah, inilah kemudian interaksi, inilah kemudian yang dikaji dalam sosiologi hukum. Nah, selanjutnya adalah hukum yang dimaksudkan bukan saja hukum dalam arti tertulis, tapi hukum yang tidak tertulis. Hukum tertulis, tidak tertulis, misalnya seperti hukum adat atau hukum adat atau kemudian kebiasaan. Nah, ini yang memang betul-betul membutuhkan sebuah sikap untuk kemudian menjawab sosiologi hukum itu. Baik menyangkut falsafah, satu, baik menyangkut intelektualitas. Contoh misalnya, kalau kita mau melihat bahwa kita selalu mengatakan bahwa ideologi Pancasila itu adalah ideologi Indonesia itu adalah Pancasila. Saya mau taruh dengan saudara-saudara sekalian. Ada nggak tertulis dalam konstitusi kita yang mengatakan bahwa Pancasila adalah sebuah ideologi? Adakah tertera di dalam konstitusi kita bahwa Pancasila itu adalah ideologi? Apa dasarnya untuk kemudian kita mengatakan bahwa Pancasila itu ideologi? Memang tertulis tidak ada, tapi menjadi sebuah kesepakatan kebiasaan kita mengatakan bahwa Pancasila itu ideologi. Itu maksudnya bahwa hukum tidak tertulis. Nah, kalau bicaranya dengan demikian, maka kita bersepakat bahwa hukum itu sebagai tak tertulis, kemudian Pancasila sebagai ideologi, maka seyogianya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, seidealnya bahwa hukum itu Pancasila dijadikan sebagai norma dasar, grand norm dalam mengatur hukum kita, maka itu dijadikan sebagai dasar untuk membentuk hukum. Artinya apa? Dalam pembentukan hukum tidak boleh melanggar nilai ketuhanan, pembentukan hukum tidak boleh melanggar nilai kemanusiaan, pembentukan hukum tidak boleh melanggar nilai keadilan, pembentukan hukum tidak boleh melanggar nilai persatuan, pembentukan hukum tidak boleh melanggar nilai kerakyatan atau kedaulatan rakyat, pembentukan hukum tidak boleh melanggar daripada keadilan sosial yang tidak, pembentukan hukum dalam arti tidak boleh membedakan antara laki-laki perempuan, tidak boleh membedakan antar suku dengan suku lain, antara agama dengan agama, tidak boleh membedakan antara kabupaten dan kabupaten lain. Nah, prakteknya hari ini bagaimana? Antara Papua misalnya dengan Jakarta itu bagaimana? Ada nggak perbedaan? Antara Jakarta sudah 7 susun dia punya flyover, Makassar baru 2. Apakah merupakan sebuah bentuk komitmen kita untuk kita tetap perlakukan hukum itu sebagai sebuah aturan yang berlaku adil? Nah, kalau tidak, maka sosiologi hukumlah kemudian mencoba untuk sosiologi hukumlah hadir untuk kemudian bagaimana mengkajinya. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, adalah terkait dengan ini. Saya kira Anda tinggal mencoba. Pertama kali diperkenalkan oleh orang Italia yang bernama Ancelotti pada tahun 82. Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, ya, baik di bidang filsafat hukum maupun sosiologi. Apa pandangannya Scuti, CJM Scuti? Salah satu tugas sosiologi ada hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat dan cita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di lingkungan di dalam kenyataan. Jadi dia mencoba untuk mengungkap apa sebenarnya, kenapa, apa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya sesuatu
distorsi hukum yang ada di masyarakat. Apa sebenarnya? Mengapa kemudian antar korupsi itu tidak berbanding lurus hukumannya dengan pencuri? Apa sebabnya? Mengapa kemudian corona ini justru masyarakat disuguhkan hukuman ketika tidak pakai masker itu, yang kemudian disuruh usap ketika didapat di pinggir jalan? Apa korelasinya antara orang yang pakai masker dengan corona gitu loh? Dengan apa korelasinya antara orang yang pakai masker dengan push up? Orang yang tidak pakai masker dengan disuruh push up kalau ditangkap. Nah, inilah kemudian yang harus Anda mencoba untuk mengkajinya. Pandangannya Roni lain, mengatakan bahwa ke dalam 2 cabang spesialisasi, yaitu studi tentang law in book, melihat sosiologi hukum itu dalam pendekatan law in book, melihat studi law in book dan law in action. Law in book itu disebutkan ada sebuah kajian hukum tentang bagaimana yang tercantum di dalam kitab undang-undang atau sebagaimana di dalam peraturan perundangan. Dengan kata lain, studi tentang hukum sebagai norma dan atau kaidah. Dia melihat bahwa studi hukum itu merupakan norma atau kaidah. Norma atau atau kaidah. Lalu kemudian hukum sebagai norma atau kaidah bersifat onom, artinya hukum tersebut berdiri sendiri dan bebas dari segala pengaruh. Tuh. Dia melihat bahwa, kalau Roni melihat bahwa hukum itu sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri, tidak bisa dipengaruhi oleh hal-hal apapun kecuali dipengaruhi oleh sebuah aturan itu sendiri, baik aturan tertulis maupun aturan tertulis tadi. Dia hanya tunduknya kepada situ. Makanya pernah saya katakan, saudara-saudara sekalian, bahwa hukum itu sebenarnya kalau kita melihat secara norma, hukum itu yang paling rendah adalah kaidah. Di atasnya kaidah ada norma. Di atasnya norma ada asas. Di atasnya asas ada nilai. Di atasnya nilai ada supranilai. Di atasnya supranilai ada supranilai. Di atasnya supranilai ada supranilai. Di atasnya apa? Supranilai. Di atasnya lagi supranilai. Itulah sehingga kemudian hukum itu mendongak ke atas dalam pendekatan hukum sebagai norma. Contoh misalnya, ada nggak pasal tentang pencurian dalam kitab kita? Tentu tidak akan bisa menemukan tentang pasal-pasal tentang pencurian. Yang ada Anda temukan, atau kaidah. Ada nggak kaidah tentang pencurian? Tidak ada kan? Coba kalau ada. Mungkin Anda mengatakan, ada Pak. Apa? Coba bacakan saya. Pasti dikatakan situ barang siapa yang mengambil barang milik orang lain secara tidak hak. Itu kan mengambil barang milik orang lain. Pertanyaannya, mengambil barang milik orang lain dengan mencuri apakah sama? Dalam tafsiran tentu bisa saja beda. Nah oke, kalau batasannya adalah mengambil barang milik orang lain, terus bagaimana kalau kemudian kita mengambil barang milik sendiri? Apakah bukan pencurian? Pencurian juga kan? Ketika mengambil barang milik sendiri secara tidak patut. Contohnya, uang kita di bank, siapa yang punya uang itu? Uang Anda kan yang Anda taruh 1 juta. Tapi kalau Anda ambil secara tidak patut, ya pencuri juga namanya. Makanya itu saya katakan bahwa norma kaidahnya adalah mengambil barang milik orang lain, normanya norma pencurian. Norma pencurian, kaidahnya mengambil barang milik orang lain. Jadi di atasnya kaidah itu ada norma pencurian. Mari kita uji. Ada nggak orang, norma sosial, ada nggak orang mau diambil barangnya? Adakah orang yang mau diambil barangnya? Adakah ajaran manusia? Adakah ajaran terus ke norma agama lagi? Ada nggak norma agama? Agama yang menghalalkan namanya diambil barangnya orang lain? Tidak ada. Berarti itulah yang dimaksud dengan pencurian sebagai sebuah norma. Kaidah, norma, asas, nilai, supranilai, supranilai, supranilai. Itulah kemudian hukum. Kenapa harus belajar tentang filsafat hukum? Kenapa? Karena ada sesuatu yang kita harus lihat di ujung sana. Itu dalam tafsirannya tersebut. Nah kemudian arti bahwa hukum sebagai law and action disebutkan bahwa kajian tentang hukum sebagai gejala proses sosial. Hukum sebagai gejala sosial sifatnya heteronom. Artinya hukum tersebut memiliki pengaruh hubungan timbal balik dengan gejala sosial lainnya seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, agama, dan lain-lainnya. Saya katakan tadi saudara-saudara sekalian bahwa undang-undang terkait dengan kekarantinaan. Pertanyaannya, adakah sanksi untuk kemudian disuruh push up masyarakat yang kemudian tidak menggunakan masker?
Mari kita buka-buka misalnya ketika kembali dari rumah. Apakah ada kemudian yang menganjurkan kita untuk push up? Saya kira belum Anda temukan. Tapi bagaimana modelnya? Nah, yang kedua adalah aturan tentang lockdown misalnya. PSBB yang awalnya kemudian lockdown, kemudian era new normal lagi maksudnya. Apakah ada pengaruhnya terhadap ekonomi? Sangat berpengaruh secara ekonomi. Aturan itu Pak begini, saya gambarkan, tidak perlu terlalu jauh menjelaskan, tapi saya gambarkan seperti ini. Analoginya adalah, ketika Anda membangun jembatan, maka yang jadi korban jembatan itu adalah orang yang ada di atas jembatan itu, runtuh, maka matilah atau hidup, tapi dia akan mungkin catat. Tapi ingat Pak, perda yang Anda bikin, undang-undang yang Anda bikin, itu akan runtuh, akan menjadi korban secara ekonomi, politik, sosial, budaya itu dari Sabang sampai Merauke. Kalau dia perda, mungkin dari Bone saja. Kalau provinsi, mungkin Sulsel saja. Tapi kalau undang-undang, sebagai contoh, misalnya undang-undang Omnibus Law misalnya, atau undang-undang Cipta Kerja, ketika disahkan dan ditetapkan, tentu itu berefek secara sosial, ekonomi, politik, budaya. Mengapa? Karena undang-undang Omnibus Law itu menggabung antara 74 undang-undang yang digabung menjadi satu. Dan tidak serumpun. Yang tidak serumpun. Idealnya kan yang serumpun. Misalnya undang-undang tentang lingkungan. Ya, atur di situ satu rumpun sampah, undang-undang tentang air, undang-undang tentang tanah, itu boleh satu rumpun. Tapi ini kan digabung-gabung, hukum administrasi, hukum agraria, hukum lingkungan, digabung 74 undang-undang digabung menjadi satu. Nah, itulah kemudian kerepotan kita dalam menafsirkan dan melihat hukum ini, maka kemudian para orang-orang sosiolog yang bisa kemudian memberikan sebuah tafsir.